Perkenalkan, saya Bella Prenibur Panjaitan dengan NIM F1C423056 dari Prodi Biologi R002 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali isi dari jurnal yang telah saya baca yang berkaitan dengan kromosom mapping atau pemetaan kromosom. Jurnal ini membahas penelitian yang sangat menarik nih teman-teman, dengan judul Chromosome Mapping of Draculaceae Gens in the Genomes of Widow Spiders, yang dalam bahasa Indonesia itu berarti pemetaan kromosom gen sutra Dracaline dalam genom laba-laba janda. Jadi, jurnal ini membahas tentang pemetaan kromosom pada laba-laba janda hitam atau Latrodectus hesperus dan laba-laba janda coklat atau Latrodectus geometricus. Sutra laba-laba, terutama Draculaceae, dikenal memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Sel ini tersusun dari dua protein utama, yaitu MASP1 dan MASP2 yang dihasilkan oleh gen spiroin. Meskipun gen-gen yang mengkode protein ini sudah diketahui, namun di mana secara fisik gen-gen tersebut terletak di dalam kromosom laba-laba ini belum diketahui. Nah, penelitian ini menggunakan teknik yang disebut dengan fluorescence in situ hybridization atau FISH untuk memetakan lokasi gen-gen sutra ini di kromosom. Ada beberapa poin penting yang cukup menarik nih untuk kita bahas. Yang pertama itu ada poin karyotypes of Latrodectus hesperus and Latrodectus geometricus, yaitu peneliti melakukan analisis karyotip untuk memahami susunan kromosom pada kedua spesies laba-laba ini. Pada Latrodectus hesperus, mereka menemukan dua karyotip yang berbeda, yaitu 26 kromosom untuk jantan dan 28 kromosom untuk betina. Sedangkan Latrodectus geometricus memiliki 7 kromosom untuk jantan dan 18 kromosom untuk betina. Hal ini memberikan gambaran tentang jumlah kromosom dasar dan perbedaan antara jenis kelamin pada kedua spesies tersebut. Perbedaan karyotipe ini penting karena dapat membantu dalam memahami evolusi dan variasi kromosom di antara spesies. Poin kedua yaitu ada sex chromosome organization. Nah, dalam hal organisasi kromosom seks, ada perbedaan menarik dari antara dua spesies ini. Yang pada Latrodectus hesperus, jantan memiliki dua kromosom seks yang disebut dengan X1 dan X2. Sementara pada betina memiliki 4 kromosom seks yaitu X1, X1, X2, X2. Sedangkan di Latrodectus geometricus, jantan hanya memiliki 1 kromosom X yaitu X0 dan betina memiliki 2 kromosom X yaitu XX. Organisasi kromosom seks ini menunjukkan pola evolusi yang berbeda di antara spesies laba-laba ini. Poin ketiga itu ada C-bending of Latrodectus hesperus and Latrodectus geometricus, yaitu teknik C-bending digunakan untuk menandai daerah-daerah kromosom yang kaya akan heterokromatin, yaitu daerah padat kromatin yang tidak aktif secara genetik. Pada Latrodectus hesperus ditemukan banyak C-bands di daerah telomerik dan sentromerik kromosom. Sedangkan pada Latrodectus geometricus jumlah C-bending lebih sedikit dan lebih terpusat di daerah sentromer. Hal ini menunjukkan bahwa Latrodectus hesperus memiliki lebih banyak heterokromatin daripada Latrodectus geometricus, yang mungkin menunjukkan variasi dalam pengaturan genetik dan struktur kromosom di antara spesies ini. Kemudian ada poin yang keempat, yaitu peneliti juga melakukan pemetaan gen MASP1 dan MASP2 menggunakan teknik fluorescence in situ hybridization atau FISH. Hasilnya cukup menarik nih teman-teman, yaitu didapati gen MASP1 ditemukan dalam bentuk salinan ganda atau multiple cloci
yang berlokasi di satu area spesifik pada kromosom terbesar di Latrodectus hesperus yaitu LH1 dan di kromosom keempat terbesar pada Latrodectus geometricus yaitu LG4. Mereka juga menemukan adanya pseudogen MASP1 yaitu gen yang tidak aktif. Sedangkan pada MASP2 ditemukan pada kromosom yang berbeda dari MASP1. Di Latrodectus hesperus, gen ini terletak di kromosom LH8, sedangkan di Latrodectus geometricus terletak di LG2. Hal ini menandakan bahwa gen MASP1 mungkin berasal dari peristiwa duplikasi gen, di mana satu gen MASP1 berevolusi menjadi beberapa salinan melalui mekanisme rekomendasi tidak seimbang. Sementara MASP2 memiliki meskipun secara evolusioner terkait dengan MASP1 telah berpindah ke kromosom lain dan berkembang secara independen. Poin kelima itu ada evolution of Latrodectus gens and genomic regions. Pada bagian ini, peneliti membahas evolusi gen sutra pada Latrodectus. Mereka menyimpulkan bahwa gen MASP1 telah mengalami duplikasi dan diorganisasikan dalam satu wilayah kromosom yang membentuk kluster gen yang mungkin berasal dari nenek moyang bersama. Sementara itu, MASP2 berkembang dari salah satu salinan MASP1 dan berpindah ke kromosom yang berbeda. Pemetaan ini memberikan wawasan tentang bagaimana gen sutra yang kompleks dan fungsional dapat berevolusi selama jutaan tahun. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini, dari seluruh proses ini, jurnal ini berhasil menjelaskan tentang bagaimana gen-gen sutra pada laba-laba janda hitam dan laba-laba janda coklat dipetakan dalam kromosom mereka. Hal ini memberikan wawasan baru tentang evolusi genetik dan pemetaan kromosom pada spesies yang berbeda-beda. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai pemetaan kromosom pada laba-laba janda hitam dan laba-laba janda coklat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bagaimana gen-gen tertentu dapat dipetakan dan dianalisis untuk keperluan riset lebih lanjut. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, saya akhiri. Terima kasih.